Ya, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, tim hukum Ganjar Mahfud dan tim Anies Mohaimin telah menyerahkan dokumen kesimpulan sidang sengketa Pilpres 2024. Secara garis besar, kesimpulan yang diajukan menyebutkan bahwa telah terjadi pelanggaran konstitusi demi memenangkan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tim hukum paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi menyerahkan dokumen kesimpulan terkait sidang sengketa pemilihan presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam dokumen kesimpulan tersebut tercantum 5 kategori pelanggaran pemilu yang dinilai prinsipil untuk dikaji oleh Majelis Hakim MK. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud menerangkan, 5 kategori pelanggaran Pilpres 2024 membuat pelanggaran etika yang terjadi kasat mata, yakni terkait putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Tim Hukum bahkan menyebut suasana saat ini seperti masa Orde Baru. Tidak netralan ASN. Ini diakui dan ada beritanya di media bahwa ASN itu tidak netral sama sekali. Ini seperti suasana Orde Baru gitu. Ketika Korpri menjadi bagian dari mesin politik Golkar untuk memenangkan pemilu pada waktu itu. Nah, ASN tidak menjadi bagian dari partai politik, tapi ASN bagian dari upaya untuk membangun dinasti ya, kekuasaan yang ada di Indonesia ini. Sementara itu, tim hukum Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyampaikan 35 alat bukti tambahan dan kesimpulan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 di Gedung MK. Berbagai alat bukti tersebut diantaranya mengenai pelanggaran terhadap persyaratan calon, penyalahgunaan bansos, netralitas pejabat, kepala daerah, dan kepala desa, serta teknologi informasi. Secara garis besar, kesimpulan berisi keterangan ahli, saksi, dan bukti-bukti yang diajukan bahwa benar telah terjadi pelanggaran konstitusi demi memenangkan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Amin. Jadi saya yakin Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dengan profesional selama ini sudah melakukan sidang dengan baik dan tulus. Saya mengikuti setiap hari. Mudah-mudahan diberikan keleluasaan berpikir, hati yang tenang untuk bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Sekali lagi saya bangga kepada tim hukum nasional, mudah-mudahan ini menjadi catatan sejarah. Di hari yang sama, tim hukum Prabowo Gibran juga menyerahkan kesimpulan terkait sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam kesimpulan itu, tim hukum Prabowo Gibran juga menyatakan bahwa para pemohon mengajukan permohonan yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun menjadi kewenangan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri dan Asosiasi Pengacara Indonesia Amerika dan 5 tokoh juga mengajukan surat amicus curiae. Ya, kelimanya yakni Rizik Syihab dan Samsudin Ahmad Sabri Lubis, Yusuf Martak, dan Munarman. Sebanyak 5 tokoh yakni Habib Rizik Syihab, Din Samsudin, Ahmad Sabri Lubis, Yusuf Martak, dan Munarman mengajukan surat amicus curiae dalam sengketa Pilpres yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Dokumen dikirim pada Rabu siang. Terkait hal tersebut, MK mengaku telah mendapatkan informasi tersebut, hanya saja belum mendapatkan secara resmi berkas dari tokoh-tokoh itu. Saya dapat informasi, tapi saya belum dapat ininya ya, bahwa sudah sampai ke MK, tetapi proses administrasi untuk diserahkan kepada kami itu belum kita dapatkan gitu ya. Mungkin sudah sampai di MK, tapi diserahkan kepada siapa mungkin butuh waktu untuk administrasi gitu ya. Lebih lanjut, Fajar Laksono juga menjelaskan berkas yang telah sampai di MK butuh waktu proses untuk diberikan tanda terima, sehingga pihaknya tak mau berkomentar lebih terkait berkas Habib Rizik dan lainnya yang mengajukan diri sebagai amicus curiae.
Dari Jakarta, Rian Rahman, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, jubir MK mengungkap, baru kali ini MK menerima banyak surat amicus curiae atau sahabat pengadilan terkait sengketa hasil Pilpres. Sementara tim hukum Prabowo Gibran menilai pengajuan surat tersebut oleh Megawati Soekarno Putri tidak tepat karena dirinya merupakan pihak dalam perkara. Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Megawati menyerahkan surat tulisan tangannya kepada Hakim MK melalui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto beserta tim hukum Ganjar Mahfud. Ibu Mega sampai menambahkan tulisan tangan sebagai ungkapan bagaimana perjuangan dari Raden Ajeng Kartini itu juga tidak akan pernah sia-sia karena emansipasi itu merupakan bagian dari demokrasi, sehingga ketika kita menghadapi kegelapan demokrasi akibat abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi akibat kepentingan nepotisme untuk anak dan keluarganya, maka menciptakan suatu kecurangan masif dan penggunaan sumber daya negara serta alat-alat negara. Sementara tim hukum Prabowo Gibran menilai pengajuan sahabat pengadilan oleh Megawati tidak tepat karena Megawati merupakan pihak dalam perkara. Tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Khusus di kasus ini kami sampaikan di 01, ada 19 yang dituduhkan kepada 02 bahwa melakukan suatu kecurangan. Ternyata setelah kami lihat, satu persatu dari 19 ini di kesimpulan ini kami uraikan dengan jelas. Satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut. Indonesia American Lawyer Association atau IALA juga mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi Rabu pagi. Mereka meminta MK untuk memberikan keputusan hasil sengketa Pilpres 2024 secara adil berdasar asas kebermanfaatan dan kepastian hukum agar tidak menciderai kepercayaan rakyat. Penyampaian amicus curiae dari IALA adalah salah satu bentuk kekhawatiran yang sangat besar, namun juga harapan dari kami, diaspora masyarakat di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, atas penyelenggaraan pemilu yang jurdil, serta juga penegakan hukum yang berdasarkan kepastian dan juga keadilan, khususnya di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengungkapkan, baru kali ini MK menerima banyak amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres. Jumlahnya bahkan lebih dari 10. Karena di PHPU Pilpres sebelumnya nggak ada itu amicus curiae seperti ini. Jadi paling tidak ini membuktikan bahwa ya perkara perselisihan hasil Pilpres ini atensi publik itu begitu besar. Gitu. Pada 28 Maret 2024, lebih dari 300 guru besar, lembaga, dan masyarakat sipil mengirimkan pengajuan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perkara perselisihan hasil pemilu 2024. Sementara itu, batas akhir permohonan amicus curiae berakhir Selasa kemarin, 16 April 2024 pukul 4 sore. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Mahkamah Konstitusi banjir permohonan pengajuan diri sebagai amicus curiae dalam sengketa Pilpres 2024. Nah, apa sebenarnya amicus curiae dan mengapa kini banyak pihak mengajukan ke MK? Ya, pemirsa, amicus curiae dikenal sebagai sahabat pengadilan. Merupakan praktik hukum yang memungkinkan pihak lain di luar pihak berperkara untuk terlibat dalam peradilan. Tujuannya berfungsi mengklarifikasi isu faktual, menjelaskan isu hukum, dan mewakili kelompok tertentu.
Surat ini tidak berhubungan dengan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus. Dalam kasus ini, 5 LSM bidang hukum mengajukan sebasari. Mereka memberikan pandangan penghinaan dapat dikategorikan sebagai pasal karet. Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, sebanyak 122 cendekiawan menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan untuk mendukung Richard Eliezer alias Baradae. Mereka menilai Eliezer yang juga sebagai eksekutor sekaligus justice collaborator mendapat tekanan dari sang atasan Ferdi Sambo. Fenomena tidak biasa terjadi di sidang sengketa Pilpres 2024 di mana banyak pihak mengajukan diri sebagai amicus curiae, termasuk Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Selain itu, Indonesia American Lawyer Association juga mengajukan diri sebagai amicus curiae. Sebelumnya pada Maret lalu, 300 lebih tokoh terdiri dari guru besar, budayawan, dan masyarakat sipil mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan. Wali Kota Solo yang juga cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku belum membaca surat tulisan tangan yang dikirimkan Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri kepada Hakim MK. Iya, jika pemilu dinilai mengandung kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, Gibran juga meminta untuk membuktikan hal tersebut. Ya, Gibran mengaku belum mengetahui tentang pengajuan surat amicus curiae yang diserahkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kepada Mahkamah Konstitusi. Saat dijelaskan soal isi surat tersebut, diantaranya berisi kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Gibran meminta untuk membuktikan hal tersebut. Kemudian saat disinggung, apakah sudah melakukan komunikasi dengan kuasa hukum Prabowo Gibran terkait hal tersebut, Gibran menyebut bahwa kuasa hukum akan selalu siap. Mas Gibran sudah ada tim hukum yang disiapkan. Artinya nggak ada rencana untuk ke itu Surat yang pengadilan. Saya belum bahas. Coba ya nanti saya baca dulu ya. Tapi sudah komunikasi dengan tim kuasa hukum Prabowo Gibran Mas terkait dengan diminta pengajuan ini. Serius mau kalau tim hukumnya kami selalu. Ya udah biar semuanya berproses. Salah satu isinya kan. Kalau isi suratnya saya belum baca, mohon maaf. Salah satu isinya kan Bumega menyebut bahwa pemilu 2024 ini PSN Mas. Nanti seperti apa? Ya udah tinggal dibuktikan saja.